Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurulisa, NPM 1712100 dari Universitas Yepis Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS penganggaran perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di soal kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Untuk soal pertama, di sini kita diminta untuk mencari anggaran penjualan. Nah, untuk memperkirakan penjualan ini ada beberapa metode. Salah satunya itu metode rata-rata bergerak. Untuk menggunakan metode rata-rata bergerak itu menggunakan data di masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Next, ini adalah formatnya untuk metode rata-rata bergerak dengan ketentuan nilai yang sudah ditetapkan di soal tadi. Untuk cara pengerjaannya yaitu dengan total penjualan akan dibagikan dengan total periode penjualan untuk periode pada tahun 2016 mulai dari triwulan 1 sampai triwulan 4 dijumlahkan. Maka hasilnya untuk periode tahun 2016 adalah 216150. Lakukan perhitungan yang sama pada periode tahun 2017 dan tahun 2018. Setelah sudah mendapatkan totalnya pada masing-masing periode, yaitu pada tahun 2016 mendapatkan hasil 216150, pada tahun 2017 totalnya 217772, dan pada tahun 2018 totalnya 279344. Setelah itu, totalkan hasilnya akan kita bagikan dengan total periode penjualan. Nah, total periode penjualan kita di sini yaitu 3, maka mendapatkan hasil 237755. Nah, itu adalah hasil total penjualan dari periode 2019. Next, kita masuk pada pengendalian penjualan selama tahun 2019. Dengan ketentuan pada soal yaitu untuk presentasinya pada triwulan 1 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 35%, dan triwulan 4 30%. Untuk triwulan pertama pada tahun 2019 yaitu 35.663. Dapat dari mana? Nah, total metode rata-rata bergerak pada slide sebelumnya yaitu 237755 dikalikan dengan presentasi pada triwulan pertama yaitu 15%, maka hasilnya adalah 335.663. Begitupun cara mendapatkan total pada triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Next, perkiraan harga jual kemeja tahun 2019. Dengan ketentuan pada soal, harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan kenaikan harga jual pada tahun 2019 yaitu 20%. Jadi 250.000 kalikan 20% hasilnya untuk harga jual pada tahun 2019 adalah 50.000. Setelah penjualan mendapatkan hasil dari metode rata-rata bergerak,
pengendalian penjualan selama tahun 2019 dan juga perkiraan harga jual kemeja pada tahun 2019, maka kita sudah bisa membuat anggaran penjualan pada PT MyStyle. Kemudian kita masukkan pengerjaan kita yang tadi untuk penjualan barang jadi untuk triwulan pertama beserta totalnya. Kemudian kolom kedua yaitu 50.000. Harga jualnya itu kita dapatkan dari pengerjaan sebelumnya yang 250.000 dikalikan dengan 20%. Nah, kemudian penjualan barang jadi per unit pada triwulan pertama kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 50.000, maka hasilnya adalah Rp1.783.150.000. Begitupun dengan triwulan kedua hingga triwulan keempat. Kita lakukan perhitungan yang sama hingga selesai. Next, kita masuk pada soal yang berikut, di mana diminta untuk menyusun anggaran produksi. Karena di sini kita menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka kita masukkan 25.000 dapat dari soalnya, yaitu persediaan akhir barang. Jadi kita masukkan angka 25.000 di triwulan keempat dan total. Kemudian persediaan awal barang jadi 35.000 kita masukkan di triwulan 1 dan total. Teman-teman bisa lihat di sini soalnya. Ini persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 per unit. Persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25 per unit. Kemudian lengkapi data pada kolom total terlebih dahulu. Jadi 237755 jumlahkan dengan 25.000, hasilnya 262755. Selanjutnya kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu 35.000. Hasilnya untuk barang jadi yang akan diproduksi adalah 227755. Kemudian dasar perhitungan berdasarkan stabilitas produksi yaitu total jumlah barang jadi yang akan diproduksi dibagi dengan jumlah triwulan yang telah ditentukan. Jadi 227755 dibagi 4. Maka hasilnya 56939. Kemudian untuk mencari hasil triwulan keempat, kita jumlahkan 71327 ditambah 25.000, hasilnya 96327. Kemudian kita harus kurangi berapa sehingga hasilnya 56939. Maka kita kurangi dengan 39388. Untuk menyelesaikan dari kolom triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga yaitu setelah triwulan keempat sudah selesai. Kemudian kita lihat pada kolom triwulan 4. Persediaan awal barang jadi adalah 39388. Perlu diingat, persediaan awal barang jadi itu merupakan persediaan akhir barang jadi di triwulan sebelumnya. Jadi 39388 kita pindahkan di persediaan akhir barang jadi di triwulan 3. Nah, setelah itu hitung kembali seperti tadi. Kita melakukan perhitungan pada triwulan keempat. Next. Kemudian kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu anggaran produksi PT MyStyle triwulan 2019 dengan produknya yaitu kemeja. Anggaran biaya produksi, di sini kita melanjutkan pengerjaan dari anggaran penjualan dan anggaran
Di sini kita melanjutkan pengerjaan dari anggaran penjualan dan anggaran produksi. Pada soal kita lihat tabel standar pemakaian bahan baku. Di sini ada kain, benang, kancing dengan harga bahan baku yang telah ditentukan. Kemudian ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit. Di standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ini ada 3 departemen, yaitu pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Anggaran biaya produksi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Karena di soal terdapat 3 bahan baku, maka kita buat seperti ini. 3 kolom untuk pemakaian bahan baku. Jadi kain, benang, dan kancing. Kemudian kita masukkan data-data dari soal tadi, yaitu jumlah produksi barang jadi. Kemudian masukkan standar kebutuhan bahan baku per unit. Kemudian untuk mencari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, kita kalikan 227755 dikalikan 2, maka hasilnya 455510 untuk bahan baku kain. Kemudian kita masukkan harga bahan baku per unit 50.000 untuk kain. Kita lihat tadi di soal ya. Bahan baku untuk kain itu 50.000. Kemudian kita kalikan 455510 dikalikan 50.000, maka hasilnya 22.775.500.000 rupiah. Lakukan perhitungan yang sama untuk bahan baku benang dan kancing. Next, anggaran tenaga kerja langsung. Untuk anggaran tenaga kerja langsung itu sendiri tidak jauh beda dengan anggaran pemakaian bahan baku. Jadi tabelnya seperti ini, sama seperti tabel anggaran pemakaian bahan baku. Masukkan nilai dan data-datanya yang tertera pada soal. Untuk cara penyelesaiannya sama seperti tabel anggaran pemakaian bahan baku. Jadi saya pikir tidak terlalu sulit ya. Sisa mengulang cara penyelesaiannya seperti sebelumnya. Jadi kita next saja. Yang terakhir, anggaran biaya overhead. Di sini terbagi menjadi 3 departemen. Yang pertama departemen pemotongan, yang kedua departemen penjahitan, dan yang ketiga departemen pengemasan. Sesuai dengan soal, kita masukkan biaya gaji pada departemen pemotongan, yaitu 36.250.000. Kita lihat soalnya ya. Jadi kita dapatkan dari gaji penyediaan pabrik 145 juta. Kita kalikan dengan 25%. Kenapa 25%? Jadi di soal di dasar alokasi menjelaskan bahwa ada 25% untuk biaya pemotongan. Kemudian untuk depresiasi bangunan pabrik nilainya sebesar 13.750.000. Nilai ini kita dapat dari penyusutan bangunan pabrik. 55 juta dikalikan 20%. Selanjutnya, depresiasi mesin pemotongan
kita masukkan 60 juta. Kemudian langkah berikutnya, kita akan mengalokasikan biaya perawatan mesin dan biaya asuransi pabrik pada departemen pemotongan. Untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan, cara penyelesaiannya sama seperti departemen pemotongan. Next, yang terakhir, anggaran biaya produksi. Penyelesaiannya, kita masukkan jumlah yang telah kita kerjakan dari awal. Maka hasil akhir dari biaya produksi dari PT MyStyle untuk periode tahun 2019 adalah 60.525.000.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.